Gesekan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum reda. Setelah kontroversi angket yang dinilai cacat substansi dan prosedur, kini KPK tidak bersedia memenuhi keinginan DPR menghadirkan paksa Miriam S. Haryani dalam rapat dengar pendapat pansus angket DPR atas KPK. Barisan legislator yang masuk dalam pansus hak angket atas KPK berniat mendatangkan Miriam S. Haryani ke rapat dengar pendapat. Jika perlu, Miriam didatangkan secara paksa dengan bantuan polisi. KPK akan melakukan pembangkangan konstitusi, pembangkangan terhadap perundang-undangan. DPR dituduh, ya, dalam surat itu dituduh menghalangi proses hukum, ya, dan sebaliknya KPK lah yang melakukan obstruction of konstitusi, menghambat pelaksanaan pengawasan konstitusi, menghambat tugas DPR dalam melaksanakan pengawasan undang-undang. Meski menurut Undang-Undang DPR berwenang meminta kepolisian Republik Indonesia mendatangkan seseorang yang dipanggil secara paksa, Kepala Polri mengatakan pihaknya tidak bisa memenuhi desakan pansus karena ada kerancuan hukum. Kalau kita kaitkan ke KUHP, maka menghadirkan paksa itu sama dengan melakukan surat perintah membawa atau melakukan penangkapan, upaya paksa. Selama ini penangkapan dan penahanan kita lakukan itu pro justisia dalam rangka untuk peradilan. Oleh karena itu kalau nanti ada permintaan dari teman-teman dari DPR untuk menghadirkan paksa ke KPK, kemungkinan besar tidak bisa kami laksanakan karena adanya hambatan hukum ini. Ada hambatan hukum, sekali lagi hukum acara yang tidak jelas. Pemanggilan Miriam ini berkaitan dengan klarifikasi yang bersangkutan dalam surat pernyataannya yang disampaikan ke Pansus pada 7 Juni lalu. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Miriam S. Haryani. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak merasa ditekan atau diancam oleh Bapak Bambang Susatyo, Bapak Ajis S., Bapak Masinton Pasaribu, Bapak Sarifudin Suding, dan Bapak Desmond. KPK tidak mengizinkan Miriam S. Haryani memenuhi panggilan Pansus DPR karena ia berstatus tahanan dan tersangka. Dalam surat jawaban kepada DPR, KPK menyebut kehadiran Miriam dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus Angket dapat mempengaruhi penyelidikan kasus yang sedang berjalan. Kita menghormati kewenangan konstitusional DPR untuk melakukan pengawasan dan tentu saja sebagai lembaga negara, baik KPK ataupun DPR juga punya kewajiban untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku, apakah itu di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Undang-Undang MD3 yang menjadi salah satu landasan hukum bagi DPR, ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jangan sampai proses hukum yang sedang berjalan di proses peradilan pidana dan segera akan dilimpahkan kemudian ditarik-tarik pada proses politik. Dua hal tersebut perlu dipisahkan. DPR melalui politisi Golkar Misbahun berkukuh pada pendiriannya dan akan mengirim surat kedua. Ada permasalahan yang mendasar, kesalahan KPK memahami surat yang dikirimkan oleh Pansus Angket. Yang diminta kehadiran Bu Miriam hari ini adalah terkait apa benar surat yang dibuat oleh Bu Miriam tentang pernyataan itu. Ditulis tangan sendiri oleh Bu Miriam. Jadi terlalu jauh KPK mengatakan bahwa pemanggilan Miriam ini akan berkaitan dengan upaya menghalang-halangi, menghambat proses hukum. Selain mempermasalahkan rencana pemanggilan paksa Miriam, KPK juga mempertanyakan keabsahan Pansus. KPK menyatakan belum menerima informasi resmi terkait keberadaan Pansus Angket tersebut. Sesuai Undang-Undang MD3, Pansus seharusnya disampaikan dalam berita negara yang diteruskan juga kepada Presiden. Pembentukan Pansus Angket DPR atas KPK berawal dari penolakan KPK untuk membuka rekaman BAP Miriam terkait kasus megaproyek KTP elektronik yang menyeret sejumlah nama elit DPR. Suci Bancin, CNN Indonesia.
KPK menolak permintaan pansus angket DPR menghadirkan tersangka pemberian keterangan palsu Miriam S. Haryani dalam rapat dengar pendapat umum pansus angket. KPK menilai pemanggilan Miriam adalah upaya untuk merintangi penyidikan. Sementara pansus angket berkukuh akan melayangkan panggilan kedua dan menjemput paksa Miriam jika tidak hadir setelah 3 kali pemanggilan. Selain itu, dalam surat yang dikirimkan ke pansus hari ini, KPK juga mempertanyakan keabsahan pansus hak angket yang seharusnya ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam berita negara. Kami akan menanyakan langsung hal ini kepada Masinton Pasaribu, anggota pansus angket KPK. Selamat malam, Bang Masinton. Ya, jadi apa malam, tanggapan dari pansus ketika KPK menyatakan ini adalah upaya merintangi penyidikan kalau meminta secara paksa atau memanggil secara paksa Miriam S. Haryani ke dalam pansus? Jadi tadi ada beberapa hal yang menurut kami janggal dalam surat yang dilayangkan oleh KPK untuk menjawab alasan kenapa Miriam tidak bisa dihadirkan dalam pansus angket KPK di DPR. Dalam surat itu ditanyakan masalah prosedur surat. Ini alasannya udah aneh-aneh nih. Prosedur surat itu bahwa tidak ditandatangani oleh pimpinan angket, cuma ditandatangani oleh salah satu wakil ketua DPR. Itu yang saya katakan, yang tadi saya kritik bahwa di sini udah ngarang-ngarang, Pak. Yang ngarang adalah KPK. KPK tidak memahami sesungguhnya mengenai surat di DPR itu dalam peraturan DPR. Tatip DPR itu, ya, surat itu, ya, di surat keluar DPR itu memang harus ditandatangani oleh salah satu pimpinan, baik ketua, boleh ketua, gitu ya, maupun wakil ketua dari unsur pimpinan salah satu. Nah itu disoal, itu yang mau prosedurnya disoal. Prosedurnya, itu kan udah nggak masuk akal karena itu diatur dalam tata tertib DPR. Pasal 310, ya, surat keluar termasuk surat undangan rapat DPR ditandatangani oleh salah seorang pimpinan DPR atau sekretaris jenderal atas nama pimpinan DPR. Nah, ini KPK. Surat permintaan itu tantangannya siapa? Apa? Surat permintaan itu ditandatangani oleh salah satu wakil ketua. Ya. Artinya sudah itu memenuhi prosedurnya begitu. Nah itu disoal sama KPK. Ini kan udah nggak masuk akal. Ya KPK ini panik, ya, untuk menolak angket ini, dan intinya sesungguhnya adalah ini pembangkangan sebuah institusi negara, ya, terhadap konstitusi dan perundang-undangan kita. Apapun, Pak, yang namanya kita bernegara dan berbangsa ini, ketaatan kita adalah pada konstitusi dan perundang-undangan. Maka itulah yang mengatur semua tata tertib, tata sosial dalam kita bernegara. Dan itu mengikat kepada seluruh, baik itu institusi negara, penyelenggara negara, maupun institusi sipil swasta, maupun terhadap individu warga negara. Konstitusi ini mengikat kita semua. Angket ini diatur dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar kita. Kemudian turunannya adalah tata pelaksanaannya dalam Undang-Undang 63. Apa yang disoal oleh KPK sesungguhnya adalah ini sudah mencari-cari masalah, ya, mencari-cari masalah, dan kemudian menyoal-nyoal yang dia sendiri tidak paham. Nah ini yang sebenarnya kita bongkar. Ada apa sesungguhnya dengan itu, ya? Ada apa dengan KPK? Kenapa mereka sebagai institusi negara mengangkangi konstitusi dan perundang-undangan kita? Ada apa dengan KPK? Kita sampaikan dulu bahwa sebenarnya kami juga dalam forum ini sudah berusaha untuk mengundang KPK untuk menjawab tentang hal ini, tapi sampai sekarang kami belum menerima informasi atau konfirmasi apakah bisa kami hubungi atau tidak untuk bisa menanggapi pertanyaan dan juga pernyataan dari anggota pansus angket. Tapi begini, kalau yang saya baca di beberapa media online begitu kan, salah satu alasan termasuk yang disampaikan oleh Febri Diansah, juru bicara KPK, nanti kita akan putarkan lagi, mengatakan bahwa Miriam ini kan statusnya tersangka, sebentar lagi akan menjadi terdakwa. Kalau dihadirkan, ini kan bukan persidangan, jadi ada KPK yang akan melanggar hukum nantinya, melanggar undang-undang begitu, Bang Masinton. Itu alasan. Kenapa alasan? Alasan kenapa? Pansus angket ini menerima surat dari surat yang ditandatangani oleh Miriam, ya, surat pernyataan tertanggal 8 Mei 2017 yang dibacakan di awal yang dibacakan tadi bahwa dia
tidak pernah ditekan oleh nama-nama yang pernah disebutkan oleh Novel Baswedan di persidangan Tipikor. Termasuk nama Bang Masinton saat Termasuk itu ya? nama saya. Oke. Ya. Kami cuma meminta Miriam hadir mengkonfirmasi surat itu benar tidak beliau yang tanda tangani, beliau yang membuat. Tapi ini kan bagian dari masalah kasus yang sedang menimpa Miriam sebagai pemberi keterangan tidak benar itu. Ini di sisi yang berbeda. Di sisi yang berbeda. Ya, silakan itu di pengadilan. Kami cuma mengkonfirmasi surat itu benar atau tidak dia yang membuat. Ya. Kami menghadirkan itu dalam rangka itu bukan menanyakan kasus dia. Beda, Pak. Nah, inilah yang dibangun oleh KPK. Bahwa seakan-akan angket ini ya akan masuk ke ranah kan begini kasusnya, perkara yang ditangani oleh KPK. Kasusnya kan adalah kasus pemberian keterangan tidak benar tentang kesaksian dalam kasus IKTP. Begitu kan? Saat itu dihadirkanlah penyidik senior KPK. Namanya Novel Baswedan yang mengatakan saat itu Miriam saat itu justru ditekan oleh nama-nama yang disebutkan itu. Tapi sebelumnya begini, Pak. Ya, sebelum di situ Miriam di persidangan menyampaikan bahwa dia ditekan oleh penyidik KPK. Barulah kemudian ditekan oleh penyidik KPK, dikonfrontir dengan diputarkan videonya. Ya, potongan yang, itu potongannya. Ya, tidak menurut KPK dan menurut kemudian di situ tidak ada tekanan. Ya. Tidak ada tekanan oleh penyidik KPK. Itu kan dalam potongannya. Potongan. Nah, kemudian seorang penyidik KPK yang sekarang masih di Singapura itu menyampaikan dia lempar bola ke DPR bahwa yang menekan itu bukan kami, bukan penyidik KPK kan gitu ya. Tapi nama-nama ini yang disebut 5 anggota DPR termasuk saya. Ya, pertanyaannya adalah. Tapi itu kata Miriam menurut penyidik KPK, Novel Baswedan. Kata Miriam. Sementara Miriam dalam surat pernyataannya menyatakan tidak benar bahwa dia ditekan. Terus surat pernyataannya dikirimkan ke Bang Masinton ya? Kalau pernyataan itu Miriam tidak pernah merasa ditekan begitu, berarti pernyataan Novel keluar dari mana? Karangan dong, fiksi itu. Nah, keterangan palsu itu. Nah, kita ingin menggali itu benar atau tidak. Sehingga kalau Miriam bisa kita hadirkan, kita bisa tahu duduk soalnya. Benar. Kita bisa kemudian ini sering kali juga kita laporkan. Ini seringkali juga saya tanyakan kepada KPK, kenapa tidak mau dihadirkan saja, misalnya ke Pansus kalau diundang untuk soal Miriam ini dan dibuka, di situ kan akan ketahuan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kan KPK selalu menjawab bahwa justru Pansus sabar saja tunggu di pengadilan, yang bentar lagi akan ada di pengadilan. Di situ akan terbuka. Ketika dia memberikan tidak benar, ada kan digali siapa yang menekan, siapa yang sebenarnya. Begini, Pak, itu ranah yang berbeda. Kami cuma mengkonfirmasi surat. Cuma mengkonfirmasi surat benar tidak. Sehingga, menurut Anda itu tidak terkait kasusnya sekarang ini? No. Tidak. Kami cuma mengkonfirmasi apakah itu benar surat itu dia bikin atau tidak. Sehingga kami nanti, ya kami yang dituduh ini, punya dasar untuk kami bisa mengambil langkah. Oh ya, gitu. Nah, masa itu saja tidak bisa dihadirkan? Ini menurut saya alasannya sudah diada-adakan, mengarang. Intinya adalah saya nggak mau melihat gejala-gejala simptom yang begini begitu. Intinya sesungguhnya ya esensi dari ini semua adalah KPK sedang melakukan obstruction of konstitusi. Dia menghalangi, menghambat upaya pelaksanaan konstitusi yang diamanatkan kepada DPR dalam melakukan pengawasan undang-undang. Intinya adalah itu. Pertanyaannya kemudian. Tapi KPK mengatakan bahwa Pansus melakukan obstruction of justice tadi, perintangan terhadap penegakan. Itulah yang dibangun oleh KPK, argumentasi yang tidak berdasar sama sekali. Kami tidak masuk ke ranah perkara. Kami dalam konteks pelaksanaan undang-undang. Itu diatur oleh undang-undang dasar kita. Ya, argumentasi yang dibangun oleh KPK, argumentasi sesat. Dibangun ke publik, mereka panik sesungguhnya. Pertanyaannya kemudian adalah kalau KPK itu benar, ya, kenapa dia takut? Kalau KPK itu bersih, kenapa dia risih? Datang, sampaikan karena ini hak konstitusional. Jangan KPK hanya takut melanggar undang-undang karena terdakwa atau tersangka tidak bisa dihadirkan tanpa perintah pengadilan begitu. Ini bukan soal KPK risih atau tidak risih. Ini bukan dalam konteks angket, ini bukan penyelidikan pro justisia. Bukan, Pak. Kecuali dalam konteks pro justisia itu ranah pengadilan, ranah penegakan hukum. Ini penyelidikan angket ini adalah penyelidikan politik. Ya, jadi dibedakan. Di angket inilah saya ambil perbandingan. Ya. Ketika Pelindo II
Ya kami selidiki. Pemerintah itu. Apa? Itu kan pemerintah. Pelindung 2 kan di bawah Ya, pemerintah. KPK emang dia bukan pemerintah. KPK dalam Dia lembaga independen. Badan-badan lain di bawah kekuasaan kehakiman dalam konstitusi. Mohon maaf, salah itu bos. Gimana, itu yang mereka bangun selama ini. Dalam konsiderans pembentukan undang-undang KPK, jelas disebutkan dalam konsiderans menimbang poin B, bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, kepolisian dan kejaksaan sebagai cabang pemerintah yang melakukan fungsi yudikasi. Oke? Karena sebagai supervisor dari dua ini. Maka KPK dibentuklah untuk mengefektifkan ini. Di situ pengertiannya pemerintah menurut Anda? Berarti dia pemerintah, Pak. Karena yang dikoordinasi dan disupervisi ini adalah lembaga pemerintah. Tetapi dalam fungsinya, dia berfungsi secara independen, Pak. Bekerja secara independen. Bedanya di situ? Di situ. Jadi kalau dikatakan, tapi tidak merdeka. Kami bukan lembaga pemerintah, katanya. Keliru. Baca makanya, KPK ini baca undang-undang, Pak. Hikmatin kata per kata Justru dalam KPK pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, biar paham. Justru KPK meminta pendapat ini dari 135 pakar hukum tata negara tentang hal ini. Kenapa? Ya aku bersiul saja. Ada tadi kawan menyampaikan ke saya, cek lagi Ton, universitasnya pakar-pakar itu, tapi saya mohon maaf aja, mudah-mudahan tidak. Rata-rata bermasalah loh kampusnya, gitu. Ada Profesor Mahfud MD banyak bangunan mangkrak, ya, saya nggak tahu ininya lah. Saya bukan menuduh orang-orang. Tapi sebagian kampus-kampus itu banyak gedung mangkrak dulu loh, yang dulu pernah disidik oleh KPK. Kampus-kampus itu. Maksudnya apa? Ya, Maksudnya mereka berutang budi dengan KPK. Ya kita nggak tahu ya. Temanku tadi menyampaikan. Nanti bisa kita ini konfrontir. Tapi 135 pakar hukum tata negara, ketuanya Pak Mahfud MD, Profesor Mahfud MD, mantan Ketua MK, yang mengatakan cacat hukum adalah Profesor Mahfud MD. Tapi begini Pak, ya bisa saja kalau analisa pakar itu pasti analisanya bisa benar. Tapi kemudian ya kalau dia disuplai dengan informasi dan data yang tidak pas, bisa juga kesimpulannya tadi itu ya jadi tidak pas. Suplai informasi seperti apa misalnya? Kalau mengacu pada pasal 79 bahwa penerapan angket KPK, angket DPR terhadap KPK ini tidak benar misalnya. Di mana tidak benarnya, Pak? Ya itu tadi yang lembaga tentang eksekutif dan lain sebagainya. Mungkin kita agak mundur sedikit ya soal ini. Maka dibacalah. KPK suruh baca. Saya pernah dalam rapat itu, pimpinan KPK baca undang-undang dan hikmati kalimat per kalimat, pasal per pasal. Dibaca di pasal menimbang itu. Poin B, bahwa lembaga pemerintah, ya, bahwa lembaga pemerintah, saya ulangi lagi kan, yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak korupsi. Itu dalam konsideran menimbang Undang-Undang 30 tahun 2002. Maka ya tujuan KPK dibentuk adalah dia untuk dalam pasal 4 itu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan korupsi. Tujuan KPK dibentuk di dalam pasal 4 itu meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan korupsi. Yang selama ini dijalani oleh polisi dan kejaksaan. KPK menggantikan itu sehingga pengertiannya Anda tarik bahwa KPK adalah pemerintahan. Lembaga di bawah pemerintahan. Iya dong, karena dia mengkoordinasi dan mensupervisi lembaga pemerintahan. Kalau yang masuk soal undang-undang dasar bahwa dia masuk badan-badan lain yang diatur dalam kekuasaan kehakiman, itu salah? Tidak, itu kekuasaan kehakiman itu ya pengadilan apa lain-lain. KPK tidak masuk ke situ. Nggak ada ke situ itu. Nah, kemudian di dalam pasal 6 ya diberikanlah KPK kewenangan untuk meningkatkan daya guna tadi, untuk mencapai tujuan tadi, diberikan dari kewenangan. Tugas, kewenangan dan kewajiban. Pertama, KPK bertugas untuk melakukan koordinasi, poin A. Poin B, KPK melakukan supervisi terhadap instansi yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Baru kemudian untuk melaksanakan koordinasi dan supervisi, dari dalam poin C, KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan penyidikan dan penuntutan. Dia bisa mengkoordinasi dan mensupervisi. Dan kemudian poin berikutnya adalah melakukan monitoring, membangun sistem pencegahan korupsi. Jadi dasar anatomi didirikannya KPK ini bukan untuk melakukan penyelidikan model kayak sekarang ini, ya.
bertindak one man show, ya, dia memonopoli kerja pemberantasan korupsi, bukan itu. Jadi maka KPK diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi supervisi dan dia menjadikan kepolisian dan kejaksaan ini sebagai counterpartnya, mitra kerjanya. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi ke hal terkini. Memang sempat kembali ke belakang ya kita ya, karena ingin membuat ini semakin clear lagi. Tadi sempat terpotong, saya intervensi sedikit begitu ya. Anda sempat mencontohkan tentang Pansus Pelindo. Nanti kita akan kembali ke sana lagi ya. Apakah memang KPK memang harus menghadirkan Miriam S. Haryani kalau KPK beranggapan bahwa Pansus melakukan perintangan terhadap penyidikan, sementara Pansus sendiri menganggap bahwa KPK sedang melakukan perintangan dalam upaya menjalankan konstitusi. Kita akan nanti berbicara dengan pakar hukum tata negara setelah jeda berikut ini. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Ya, sudah bergabung bersama kami saat ini akademisi hukum tata negara dari Universitas Jember, Mas Bayu Dwi Anggono. Selamat malam Mas Bayu, terima kasih sudah hadir, terjebak macet tadi ya, menjelang Lebaran ini ya. Oke Mas Bayu, kita langsung saja ke babak baru soal pansus angket DPR terhadap KPK. Ini kan kalau hari ini disebutkan KPK menyatakan secara resmi tidak akan menghadirkan Miriam S. Haryani sesuai dengan permintaan pansus, karena itu bisa disebut menyalahi peraturan perundangan. Kalau dipaksa atau pemanggilan paksa, maka disebutkan DPR melakukan perintangan terhadap obstruction of justice. Begitu. Pandangan Anda seperti apa, Mas Bayu? Saya jawab dulu topik kali ini. Apakah pansus angket KPK semakin nekat dalam perspektif hukum tata negara? Saya jawab ya semakin nekat. Semakin nekat ya? Iya, karena sesungguhnya Mas Indra, sumber hukum itu ada 5. Dalam sebuah negara hukum, sumber hukum formil ada undang-undang, ada kebiasaan, ada traktat, ada jurisprudensi, dan yang terakhir doktrin. Kita mulai dari undang-undang, kita mulai dari kebiasaan, kita mulai dari traktat, jurisprudensi, yang terakhir doktrin. Bahkan terakhir doktrin ini kemarin hampir 132 pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan HAM, itu jelas mengatakan bahwa dari aspek ketatanegaraan pansus angket KPK ini bermasalah. Artinya dari 5 sumber hukum tadi secara formil ini sudah menimbulkan satu keraguan terhadap keabsahan dari pansus angket KPK. Lah persoalannya kemudian pansus ini dari aspek keberadaannya sendiri masih menimbulkan persoalan, baik pasal 199, pasal 201 ayat 2 Undang-Undang MD 3, tapi ternyata tetap bekerja. Ini kan kalau kata orang apakah nekat ya? Jawabannya ya nekat lah. Terkait dengan posisi hari ini, saya pikir sikap KPK dengan mengirim surat itu sudah tepat. Karena saya pikir ketika aspek legalitas pansus ini masih bermasalah, apakah layak kemudian KPK hadir mengingat 201 ayat 2 jika tidak terpenuhi. Sekali lagi harus terdiri dari semua unsur fraksi. Sampai hari ini pun juga belum jelas berapa fraksi yang bergabung. Apakah 10 fraksi kan juga tidak. Nah, itu yang pertama. Berikutnya, apalagi saya meminta menghadirkan Miriam ya. Iya, berikutnya yang harus kita jawab adalah apa urgensi menghadirkan Miriam dalam pansus angket KPK ini sesungguhnya. Karena sesungguhnya yang diminta kan kemudian Miriam menjelaskan suratnya. Ini kan sesungguhnya pengakuan sepihak dari Miriam. Pengakuan yang kemudian nanti dibuktikan. Ini kalau dalam proses pidana kan ada hak ingkar. Miriam mempunyai hak ingkar. Hak ingkar ini yang bisa menguji adalah sesungguhnya pengadilan, bukan pansus angket KPK. Jadi kalau kita bicara penyelesaian hukum pidana kita, itu ada tidak mengenal double track system, tapi single track system. Kalau jalur kereta itu dia hanya single track. Kenapa single track? Penyelesaiannya nanti ya di pengadilan. Sekarang ini kan seakan-akan ingin membuat penyelesaian double track system. Double track. Ada aspek hukum di pengadilan, ada aspek politik. Tapi menurut Bang Mas itu saya tanyakan hal yang sama tadi, itu beda hal katanya. Sama dengan Mas Bayu ini, konstruksi berpikirnya juga sama kayak persis mirip kayak KPK, nggak tahu kalau bisa diskusi sama KPK. Sehingga objektivitas dan rasionalitas seorang akademisi juga diuji di sini, Pak. Kalau itu tadi bahan materialnya salah, informasi datanya salah, pasti kesimpulannya juga salah. Nah, yang bedanya bisa dijelaskan supaya Mas Bayu bisa menanggapi. Dalam konteks tadi menguji legalitas, ya, dalam DPR itu, Undang-Undang MD 3 itu jelas dalam pengambilan keputusan itu musyawarah, mufakat pertama. Kedua itu baru voting. Nah, setiap keputusan yang sudah diputuskan melalui forum paripurna DPR wajib mengikat seluruh fraksi. Nah, tinggal kemudian
Apakah dia mau ikut, mau tidak? Ya itu masing-masing kewenangan dari masing-masing fraksi. Tapi dia tidak keabsahan legalitas dari apa yang diputuskan DPR itu ya sah berjalan. Begitupun dengan angket ini karena sudah diputuskan. Nah kemudian tadi masalah Miriam disinggung itu putusannya di pengadilan apa segala macam. Tadi kan kita sudah jelaskan Pak. Silakan KPK menangani ranah yudisialnya. Angket tidak masuk ke sana. Ini hanya mengklarifikasi, bukankah sama tadi? Kita mengklarifikasi angket ini ya, ini kan dibangun nih opini bahwa angket ini akan masuk ke ranah penanganan perkara. Disinilah integritas, profesionalitas, dan kredibilitas KPK dipertaruhkan dalam penegakan hukum ini. Ya, kalau KPK memiliki landasan hukum yang kuat, lanjutkan mau perkara apa kek, mau siapa kek, lanjutkan. Jangan dikait-kaitkan dengan angket. Angket ini berkait dengan pelaksanaan undang-undang. Itu amanat konstitusi, Pak. Kita tidak masuk ke ranah. Kita sudah tegaskan dari awal pembentukan angket, kita tidak masuk ke ranah perkara yang ditangani oleh KPK. Tapi kalau soal Miriam tadi bedanya di mana biar ditanggapi? Bedanya adalah karena Miriam mengirimkan surat ke DPR dan saya sudah sampaikan ke panitia angket dan pertama sekali surat yang masuk ke panitia angket itu adalah surat dari Miriam. Dan dibacakan dalam forum panitia angket. Ingin mengkonfirmasi Pak, benar tidak surat ini Ibu Miriam yang bikin? Apa yang sulit, Pak? Kalau cara bekerja surat KPK itu isinya ini adalah, benar, surat itu isinya adalah bahwa dia merasa tidak dekan oleh nama-nama yang pernah disebut oleh Novel Baswedan di pengadilan. Kami cuma menanyakan, benar tidak surat ini Ibu yang bikin? Apa susahnya sih? Nah, kalau begitu bagaimana? Ya, saya pikir sekali lagi, kalau tadi dikatakan ini tidak terkait perkara, sekali lagi, apa sih cikal bakal munculnya pansus angket KPK ini kan keterangan dari salah satu penyidik KPK di dalam persidangan. Kalau menurut saya, fakta-fakta di persidangan bantalah dengan fakta juga di persidangan. Sekali lagi, jangan membawa proses peradilan ke dalam proses yang lain. Itu saya pikir kan gini, kalau bicara tadi ya, kita harus kembali lagi soal aspek prosedur. Ada dalam angket itu kan 3 tahap sesungguhnya, yaitu tahap 1 pengajuan hak angket oleh paling sedikit 25 anggota lebih dari 1 fraksi. Yang kedua adalah pengambilan keputusan atas usul hak angket anggota. Nah, tadi tahap sudah yang kedua. Yang ketiga, kemudian pengisian pansus angket KPK. Yang pertama saya jawab terpenuhi karena ada 26 anggota lintas fraksi. Yang kedua kemudian persetujuan terhadap usul hak angket. Pertanyaan saya, yang dikatakan setengah dihadiri, setengah dihadiri, setengah dari anggota. Apakah kemudian aklamasi terjadi? Kalau aklamasi nggak mungkin ada walkout. Jelas. Dan sekali lagi, tindakan pimpinan sidang waktu itu kemudian mengetok secara terburu-buru dan ketika masih ada intrusi. Harusnya MKD kan dilaporkan saat ini. Kenapa nggak diproses MKD? Kan selalu kita bilang, ayo dibuka di MKD. Apakah proses pengambilan keputusan itu sesuai dengan tatib atau tidak? Kenapa sih nggak berani dibuka di MKD? Terang benerang, kemudian hadirkan, kemudian yang walk out waktu itu. Anda aklamasi nggak? Aklamasi itu Mas Indra. 100% anggota setuju itu aklamasi. Tapi kalau vote, berarti nggak ada yang aklamasi, itu yang pertama. Yang ketiga adalah soal pansus angket KPK. Anggaplah yang kedua Pak Masinton dengan logika Pak Masinton ya, logika tadi bahwa ini sudah terpenuhi. Logika yang ketiga adalah pasal 201 ayat 2. Terdiri dari semua unsur fraksi, semua. Semua itu berapa? 10, kecuali 2 fraksi dan likuidasi nih di DPR. 2 fraksi tiba-tiba likuidasi. Persoalannya kan 2 fraksi pun belum bergabung. Jangankan 2, 1 aja udah nggak terpenuhi. Jadi itu maka saya katakan tadi perdebatan ini prosedurnya benar atau tidak itu udah selesai Pak, udah jalan. Ya. Itu yang menjadi landasan KPK kemudian tidak mau menghadirkan ini masalahnya Bang Masinton. Itu yang landasan yang dicari-cari. 132 pakar hukum tata negara yang diragukan oleh Bang Masinton yang dikatakan musyawarah mufakat harus 100% nggak ada itu Pak. Di mana itu? Belajar dulu lah. Artinya kalau aklamasi pasti nggak ada yang walk out dong. Pertanyaannya kenapa ada walk out? Aklamasi itu bos, aklamasi itu tidak harus 100%. 50+1 juga bisa aklamasi. Prosesnya waktu itu aklamasi nggak ditanyakan nggak? Apakah anggota kemudian setuju? Kalau ada walkout berarti nggak setuju dong. Tidak setuju itu yang disoalkan adalah ada orang mau nanya, tahu-tahu udah getok. Pertanyaannya itu. Jadi maka gini, debat ini kan jadi kemudian tidak produktif ketika selesai di MKD. Kenapa Pak Hamzah nggak diperiksa di MKD? Betul nggak proses itu sesuai dengan tarif? Ada nggak yang keberatan praksi itu? Kalau dia
keberatan, Pak. Kalau dia keberatan, sorry. Iya. Ya, kalau dia keberatan, Pak Ma, Gerindra keberatan, harusnya dia nggak kirim angket itu. Harusnya dia lapor. Kalau MKD ada yang ngelapor kan? Kalau Demokrat keberatan, PKS. ya dengan mekanisme itu harusnya dia lapor ke MKD karena itulah mekanismenya. Nah, jadi ini semua apa yang dibangun kawan-kawan ini ceritanya itu cerita media, Pak. Cerita ini datang lihat. Kalau ahli itu, makanya ahli itu dia melakukan apa? Melakukan riset apa, jangan mentah-mentah ditelan. Mereka melakukan kajian tuh yang diminta oleh KPK. Ada nggak proses MKD yang praksi yang menolak itu untuk melaporkan MKD? Karena apa? MD3-nya mengatur setiap keputusan rapat DPR, ini pasal 231 ya, maka jangan sepotong-potong baca undang-undangnya. Setiap keputusan rapat DPR baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Jadi apa? Keputusan yang sudah diambil DPR paripurna, ya, secara aklamasi itu mengikat. Oke. Meskipun ada yang tidak setuju, perhatiin ketika ada isu BBM, ada yang tidak setuju. Ini kaitan 201 ini ya, kaitan 201 ada yang walk out dalam pembahasan undang-undang. Itu biasa, itulah dinamika berdemokrasi di dalam DPR, bahwa tidak harus semua setuju. Tapi ketika mayoritas setuju, yang tidak setuju wajib ikut. Gitu, Pak. Jadi apa yang dibangun ini dagelan, Pak. Artinya kalau kita bicara pasal 231, ketika prosesnya diambil dengan benar loh, itu mengikat otomatis. Sekali lagi, sebuah keputusan itu akan mengikat ketika tidak mengandung cacat wewenang, cacat prosedur, cacat substansi. Pertanyaannya, Bos, gitu. Gerindra itu walk out. Dan yang melapor ke MKD nggak harus anggota, Mas Indra. Masyarakat punya hak, sudah ada itu, tapi nggak diproses ya. Kenapa nggak diproses pertanyaannya? Perdebatannya di situ, oke. Karena Nanti di situ akan bisa terang benderang proses. Sebagaimana argumentasi Pak Masinton tadi. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita kembali ke soal pemanggilan Miriam dan nanti kita akan lihat ke depan pasti KPK juga akan dipanggil oleh Pansus. Posisinya seperti apa KPK ini? Kita akan kembali mengulasnya setelah jeda berikut ini. Di awal saja sudah terjadi penolakan dari KPK ketika rapat Pansus baru berjalan masih di tahap-tahap awal. Ini akan menjadi drama berkepanjangan nantinya tentang Pansus angket terhadap KPK ini akan berjalan. Nah, ini Bang Masinton, saya ingin bertanya seperti ini. Dulu ketika awal-awal angket ini akan masih berupa wacana ya, masih akan digulirkan. Bang Masinton juga pernah mengatakan di forum ini juga, kemudian beberapa anggota Pansus juga, Pak Taufikul Hadi juga mengatakan yang sama bahwa Pansus angket ini bukan soal Miriam, ini lebih soal yang besar begitu. Tapi kalau di awal-awal sudah manggil Miriam, membacakan surat Miriam, ini kan jadi mengkonfirmasi sebenarnya yang diincar oleh KPK ini, yang diincar oleh DPR. Pansus. Begini, Pak, kasus ini adalah soal Miriam. Ini tadi ya, ini sebenarnya puncak gunung es, Pak. Bukan perkara baru ini, Pak, di KPK. Hal-hal begini nih, contoh saja cara maksudnya. serampangan begini ini bukan hal baru, Pak, di KPK. Ini puncak gunung es. Setiap ada peristiwa itu ada momen, Pak. Pintu masuknya sama kayak kasus Pelindo dulu. Ya, ketika apa? Oh, ini perusahaan bersih, menguntungkan negara. Ketika kita selidiki, Pak, kebongkar semua dan diperkuat dengan ketika kita minta audit investigasi, ya, kepada BPK, kerugian negara 4,08 triliun, Pak. Bukan duit kecil itu yang kita perjuangkan. Dan tersangkanya RJ Lino sudah ditersangkakan oleh KPK hampir nyaris 2 tahun sampai sekarang ini. Tidak diapa-apakan padahal kerugian negara 4 triliun. Udah jelas kerugian negara 4 triliun. Ngapain tuh KPK? OTT yang apa? Maka dia takut, Pak. Angket ini apa? Akan membongkar seluruh borok-borok yang selama ini ya ditutupi oleh KPK. Bagaimana umpama keserampangan mereka dalam menangani kasus-kasus. Oke, kasus-kasus yang memang apa kita apresiasi, Pak, beberapa. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata kritik terhadap KPK sejak 2006 itu bermunculan dari ahli-ahli hukum juga, Pak. Ya, bagaimana KPK semena-mena, bagaimana SOP KPK itu juga bertentangan dengan KUHP, tapi KPK menutup mata dengan itu, Pak. Bagaimana ada saksi tersangka diintimidasi, diarah-arahkan karena tidak didampingi oleh pengacara. Pimpinan KPK berganti-ganti dan DPR juga yang makanya saya katakan setiap peristiwa ada momentumnya, Pak. Puncak gunung es ya tadi ketika penyebutan nama
anggota DPR tadi termasuk saya. Dan saya pastikan saya tidak menekan itu. Maka saya ini kesemena-menaan KPK ini harus dihentikan. Saya berkeyakinan itu. Saya usulkan agar DPR menggunakan hak angket. Jadi memang Anda tidak menampik bahwa Miriam ini jadi pintu masuk memang. Pintu masuk. Dan memang akan menyelidiki soal Miriam sebagai ini. Puncak gunung es. Ini bukan cerita baru, Pak. Kesemena-menaan serampangan KPK ini kemarin aja lihat tuh penyidiknya masih sakit aja ngomong ada jenderal yang ini. Nggak bisa bertanggungjawabkan. Ya belum tahu kan masih menunggu. Yang begitu-begitu aja, Pak, serampangan, Pak. Aparat penegak hukum, ya, jalanin dong prosedur hukum secara benar. Nggak boleh serampangan. Melanggar hak orang, Pak. Melanggar hak orang. Hukum itu harus bekerja sesuai koridor hukum. KPK ini kan ngomong, kalau ini, dengar aja tadi, apa yang disampaikan Febri tadi. Kalau ini KPK akan mentaati hukum sesuai prosedur apa. Taati, Pak, ini. Ini perintah konstitusi dan perundang-undangan, taati dong. Oke, kita dengarkan bersama lagi ya, supaya lebih jelas pernyataan dari Febri Diansah, dan nanti kita akan dengarkan juga pernyataan dari Kapolri Tito Karnavian. Mungkin sudah bisa disiapkan berikut ini. Kita menghormati kewenangan konstitusional DPR untuk melakukan pengawasan, dan tentu saja sebagai lembaga negara, baik KPK ataupun DPR juga punya kewajiban untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku, apakah itu di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Undang-Undang MD3 yang menjadi salah satu landasan hukum bagi DPR, ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jangan sampai proses hukum yang sedang berjalan di proses peradilan pidana dan segera akan dilimpahkan kemudian ditarik-tarik pada proses politik. Dua hal tersebut perlu dipisahkan. Kalau kita kaitkan ke KUHP, maka menghadirkan paksa itu sama dengan melakukan surat perintah membawa atau melakukan penangkapan, upaya paksa. Selama ini penangkapan dan penahanan kita lakukan itu pro justisia dalam rangka untuk peradilan. Oleh karena itu kalau nanti ada permintaan dari teman-teman dari DPR untuk menghadirkan paksa ke KPK, kemungkinan besar tidak bisa kami laksanakan karena hukum acara, adanya hambatan hukum ini. Ada hambatan hukum, sekali lagi hukum acara yang tidak jelas. Nah, Bang Masinton, kalau mereka tidak kemudian, katakanlah begini, permintaan menghadirkan Miriam tidak diaminkan oleh KPK karena Miriam menjadi tahanan KPK. Jadi kalau kita simak tadi pernyataan Kapolri menyampaikan dalam ranah pro justisia. Kami penegakan hukum tadi. Ya. Nah itu angket ini bukan ranah pro justisia, Pak. Jadi nggak ada pemanggilan paksanya nanti? Jadi pemanggilan paksa itu dia tidak harus berdasarkan undang-undang yang seperti dalam KUHP itu, Pak. Karena itu ranah pro justisia. Angket pemanggilan paksa ini diatur dalam Undang-Undang MD3. Nah ini pasal 204. Ya. Apa bunyinya? Gini, Pak, pasal 204 ini poin 1 dalam melaksanakan tugasnya panitia angket dapat memanggil warga negara Indonesia dan atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk diminta keterangan. Terus dalam poin 4 pasal 204 poin 4, bantuan kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ini ayat 3 ya. Didasarkan atas permintaan pimpinan DPR kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu, Pak. Nah, jadi kalau yang disampaikan Pak Tito tadi itu benar kalau dalam konteks pro justisia. Hukum acaranya itu. Tapi dia nggak bicara soal Undang-Undang MD3. Tidak. Kalau dalam konteks tapi bisa diperintah oleh permintaan dari pimpinan DPR. Iya. Undang-undangnya menyatakan begitu, pasal 204 ini, Pak, bukan kata saya, bukan kata DPR, tapi kata undang-undang. Pasal 204 ya, ayat 3-nya dulu. Poin 3-nya adalah dalam hal warga negara Indonesia dan atau orang asing sebagaimana tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Poin 4-nya. Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 3 didasarkan atas permintaan pimpinan DPR kepada Kapolri. Jadi inilah hukum beracaranya. Jadi bukan KUHP tadi karena bukan pro justisia. Itulah yang membedakan dalam konteks pro justisia tentu tidak salah. Iya. Karena itu harus
penegakan hukumnya. Ya, dalam konteks pro justisia. Tapi konteks angket, politik bisa diperbantukan karena ada undang-undang atas DMD 3. permintaan atas ini. Bagaimana Mas Bayu? Ini nanti bisa saja polisi kemudian akhirnya. Ya, sebelum tadi jawab yang itu, Pak Masinton mengatakan kenapa KPK harus diangket. Pertanyaan saya sesungguhnya adalah kalau bicara soal aparat penegak hukum yang bermasalah, sesungguhnya data menunjukkan paling banyak yang ditangkap adalah hakim. 14 orang hakim ditangkap. Hakim Mahkamah Agung tentunya, Mahkamah Agung ke bawah. 2 hakim MK ditangkap. Kemudian jaksa kemarin juga ditangkap. Pertanyaan saya, semua ini kan lembaga penegak hukum. Ada nggak penyidik KPK yang ditangkap? Kalau mau bicara bermasalah, kenapa juga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, jaksa nggak dilakukan hak angket? Itu yang pertama. Karena sesungguhnya kemudian kalau kita mau bicara hal itu, karena memang sesungguhnya ketika ini proses, baik itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan-badan yang lain di pasal 24 ayat 3, itu memang dia adalah kekuasaan kehakiman dan badan-badan yang terkait. Tapi Bang Masinton berbeda pandangan, kekuasaan kehakiman. Kalau kayak gitu, ubah dulu dong pasal 3 Undang-Undang KPK. Kenapa nggak diubah dulu oleh DPR? Inilah yang dibangun pasal 3 yang bagaimana? Saya tentang jaminan independensi bagi KPK untuk melaksanakan pasal 6 untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Independensi. Iya, itulah disebut. Jadi gini loh, sistem peradilan pidana terpadu itu kan tidak selesai di pengadilan. Ada namanya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian pengadilan. Ini satu kesatuan. Ini tidak boleh diintervensi. Bahkan Presiden pun nggak bisa mengintervensi, hei Kapolri hentikan kasus ini. Hei jaksa hentikan kasus ini. Kecuali kemudian ada namanya kemudian demi kepentingan umum yang kita sebut sebagai deponering. Itu pun atas pertimbangan dari jaksa maupun kepolisian sendiri. Nah ini menurut saya kalau kita bangun seperti ini, kalau KPK bisa diangket, kenapa Mahkamah Agung nggak diangket? Permasalahannya juga seperti itu. Ini yang semakin jauh, Pak. Kenapa semakin jauh? Maaf. Ini atas pelaksanaan undang-undang, Bos, bukan perkara. Maka kalian yang menyeret-nyeret perkara, ini kan logikanya salah. Mahkamah Agung pelaksana undang-undang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi angket juga. Ini adalah dalam level pengawasan tertinggi, pengawasan khusus, penyelidikan, maka dia disebut penyelidikan. Kalau dalam konteks pengawasan sehari-hari rutin yang dilakukan oleh DPR terhadap pelaksana undang-undang itu kooperatif, dijelaskan semua, nggak bakal ada angket, Pak. Nggak perlu kita selidiki karena dijelaskan secara terbuka. Tapi kalau ada masalah, kita tanyakan selalu ditutupin, kita akan gunakan kewenangan yang lebih tinggi lagi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar kita. Angket penyelidikan. Jadi gitu, Bos, logikanya. Persoalannya kemudian di Mahkamah Agung sekalipun, ini kan perkaranya Miriam di pengadilan. Lah apa yang membedakan dengan yang lain? Ya elah, udah dijelasin, nggak ada perkaitan kasus. Perkara yang tadi disebut KPK nggak jawab. Jadi kan ketika soal Miriam kan sekali lagi ketika menyebut nama tadi kemudian nggak diserahkan rekamannya. Ini kan terkait dengan perkara. Apa yang membedakan dengan kemudian penanganan perkara di Mahkamah Agung dan sebagainya? Artinya sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman dan badan-badan yang lain itu memang tidak bisa dilakukan hak angket. Kehakiman seperti pertanyaan saya tadi. Artinya kenapa? Ada pasal 24 argumentasi nggak nyambung, Pak. Tapi begini, kita nggak masuk ke ranah kekuasaan kehakiman apa segala macam. Kita tidak masuk ke ranah yudisial. Kenapa dibawa-bawa? Pasal 24 ayat 3 jelas. Badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu sama sesungguhnya kedudukannya. KPK masuk situ. Masuk. Kenapa? Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Yang namanya peradilan itu dimulai dari sistem peradilan pidana terpadu. Ada istilahnya sistem peradilan pidana terpadu. Mulai dari apa? Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan. KPK itu Undang-Undang 30 2002. KPK jelas posisinya apa? Pasal 6. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Satu kesatuan, Mas Indra. Jadi kalau kemudian di penyidikan itu bisa diintervensi, buat apa ada pra-peradilan? Oke, baik. Terakhir singkat saja. Kalau memang ada saya capek ngejelasin begini nih, karena kita tidak masuk ke ranah yudisial. Rakyat juga capek. 68% rakyat tidak percaya pansus angket KPK mewakili kepentingan rakyat. Itu survei dan survei lembaga di media nasional pun mengatakan 68% rakyat menganggap ini loh, ini media artinya aspirasi publik menganggap bahwa 68% ini terkait dengan kasus EKTP. Ini jelas media. Ini persoalan konstitusi bukan persoalan survei. Kalau konstitusi artinya laksanakan dengan prosedur yang tepat dong. Oke, ya baik. Apa yang tidak tepat? Oke, kita tunggu lanjutannya seperti apa nanti. Panggilan kedua akan dilayangkan kapan? Kita akan lihat apakah benar nanti akan ada pemanggilan paksa dan sebagainya. Soal Kapolri tadi terakhir masih jawab Kapolri tadi. Sesungguhnya Kapolri tadi menjawab pertanyaan apa sih? Apakah Kapolri mau kemudian diminta oleh DPR pansus angket untuk menjemput Miriam? Jawabannya jelas. Upaya paksanya bisa pro justisia. Pansus angket KPK kalau undang-undang yang disebutkan tadi oleh Bang itu saya pikir hukum acaranya juga nggak jelas. Di Undang-Undang 29 2007 nggak ada ketentuan itu. Ini baru muncul di Undang-Undang 17 2014. Upaya paksa itu memang hanya boleh
pro justia, sehingga orang yang keberatan bisa kemudian menggugat. Ini persoalannya kalau kita diupaya paksa menggugatnya kemana? Ini menggugatnya kemana? Kalau saya dipaksa nih, saya nggak mau datang, diangkat polisi. Tidak bisa pra-peradilan. Saya tidak bisa pra-peradilan, saya menggugat kemana? Tapi kalau pro justisia, saya bisa menggugat, ada hak yang dilindungi. Ini menggugatnya kemana kita? Iya, sebagai bentuk pengawasan ini kewenangan DPR yang diatur oleh konstitusi, Pak. Ya, jadi nggak ada kaitan dengan pro justisia. Kalau yang dijelaskan tadi pro justisia. Upaya paksa itu selalu ada perbarengannya dengan upaya kita menggugat upaya paksa. Ini orang dimintain keterangan bukan untuk dipidana. Oke, Bang Masinton, saya potong di sini dulu. Bang Bayu, kita akan ulas lebih lanjut tentang perdebatan hal ini di lain kesempatan nanti ketika ada panggilan kedua terhadap Miriam S. Haryani yang sekarang menjadi tahanan dari KPK. Kita akan lanjutkan lain kali. Terima kasih Bang Masinton untuk malam hari ini. Terima kasih Mas Bayu atas ulasannya malam hari ini. Beda-beda pendapat boleh lah ya, asal jangan sul-sul terus.